kita punya kejutan buat dua orang tamu kita, Melanie Ricardo dan Indra Bruggman. Indra Bruggman. Ya, Indra dulu ganteng tapi kalau sekarang kurusan sih kayak nggak segar. Oh kan punya cerita. Mungkin karena kurang filter kali. Lu nyindir gua Bruggman. Kamera ini segar mulu sih, pakai filter. Sekarang kita punya foto untuk Indra. Indra Bruggman. Indra, dulu kalian dijuluki F4, F4, Indonesia, FC. Dari 3 nama ini, Jonathan, Roger, dan juga Steve, siapa yang paling berubah dan siapa yang menurut kamu tetap seperti dulu? Tiga-tiganya sama ya? Jonathan tetap Roger. begitu, Roger juga nggak terlalu signifikan perubahannya. Ya. Steve karena dia masih ada di dalam pesantren ya, sama aja, nggak terlalu banyak yang berubah. Steve masih di dalam sampai sekarang. Lama. Masih. Kalau nggak salah terakhir update aku lihat di sosial media jadi pendeta ya dia ya? Steve Manuel? Iya. Oh ya. Iya. Oke. Tapi kamu paling dekat sama siapa? Paling dekat di antara Paling mereka dekat sama Steve, Jonathan. Wow. Ya, karena satu manajemen. bertiga. Oh. Nah Mel, kita pengen tahu tanggapan Melanie. Silakan Ran. Lo sekarang ini kan Mel. Lu mah jangan foto gue yang ini dong, Cuk. Masa dibilang katanya gini, yang sebelah kiri, aura begalnya tinggi banget ya, Kak. Katanya gitu. Mel, aura begal. gue tuh gak nyangka kalau ini beneran foto lu sih. Ini Nah, pertama you know what? ini Iya, pertama kita- kali saya. Kalau menurut gue gue suka tuh yang lo pakai topi lucu lo, cantik lo, Bo. Itu gue lagi sakit tuh padahal. Masa? Iya. Rambut lo segini, diulang dong Mel, kayaknya perlu deh balik. rambut segitu deh. Itu yang kanan tuh gue lagi sakit tuh. Lucu loh. Mental. Aura Indonesia, Masa? Iya, nah. gue lagi I have anxiety disorder parah banget. Oh Gue iya? sakit lumayan lama, 3 tahunan, 2 tahunan. Karena nakal dulu, bandel. Oh iya? Jadi ini gue ke Bali, I remember gue lagi paranoid parah tuh. Oh iya? Ini artikel yang kita akan minta tanggapannya Indra. Indra Bruggman akhirnya berdoa minta jodoh seru ya? saat umroh. Kamu kayaknya satu geng ya sama Karen Delano ya? Pria penyuka kacamata besar ya? Oh Halo. iya. Kemarin kan baru umroh ya Indra ya? Iya. Karena apa ya, yang mengganjal dalam hidup gue adalah itu sih. You wanna get married? Yes. Oh oke. Kan ada orang yang gak mau kan? Gue pengen punya anak. Oh. Gitu. Nah, Punya iya. anak yang Iya, banyak Ndra. gitu. Karena gue lihat ponakan-ponakan gue, kakak gue sekarang udah punya anak, tinggal gue doang. Cucu ya? Gitu. Iya. Dan umur kita semakin hari semakin bertambah. Exactly. Kalau boleh tahu tahun ini berapa Indra? 44. Kalau laki mah. Still, Tahun ini berapa? Laki mah oke masih. 44. Masih tuan gue dong. Lu berapa? 45 dong tahun ini. Ya lah ya elah. I am 45 Nggak, this year. ngerti gak sih? Maksudnya kayak dia tuh 50 udah. Wah, Tapi besok lo gue berapa? dong. Enggak kan arahnya ke sini. Tapi emang lu berapa? 48! Serius Itu kita baru jauh nih. 44 semua Iya, ini? Kita, Iya. nih, puji Tuhan alhamdulillah ya. Kepala 4 yang masih dipakai TV ya, saya. Di tengah era, lu udah mulai syuting sama half of your age nggak? Udah mulai syuting sama yang setengah-setengah umur lu kan ya? Iya iyalah. Dulu kita Asli, kalau kan? kasih syuting, kita panggil yang senior itu Om. Sekarang kita yang Sekarang dipanggil kita Om. dipanggil Om. Panggil Aku juga dipanggil Om Say. Iya, bukan lagi. Oke baik, kali ini kita masih ada surprise lagi buat Melanie. Ih, surprise Silakan. terus sih. Ini ada video satu ini, silahkan responsikan. Itu padahal jenis video yang gue males bikinnya. Honestly, itu Ega tuh yang nyuruh Vega tuh. Males gue bikin itu, kayak nggak gue gitu. Tapi ternyata pas gue lihat, Bo, bestie. Dan kita bertiga tuh, tiga-tiganya Pisces, Bo. Gue merinding tuh. Jadi itu hari dimana gue akhirnya for the first time I had a chance untuk bisa heart to heart ngobrol sama almarhumah. Karena the whole time kan dia tertutup banget, nggak mau bilang sama orang-orang. Jadi gue tuh udah tahu. Tapi gue nggak mau ngomong karena kan dia juga nggak brought up to me kan. Sampai akhirnya itu kan syutingnya outdoor. It was so hot. Anak ini nggak minta diistimewakan, Bo. Masuk ke dalam sawah. Itu kanker udah stadium 3B ya kalau nggak salah. Oh iya? Gue lupa stadium berapa, pokoknya udah Ya, stadiumnya. 3B. Iya udah operasi, udah segala macam, udah kemo ya. Terus karena nunggunya lama, terus dia lagi nyatokin ininya dia, apa namanya, wig-nya dia. Oh, wig-nya. Which is wig-nya dikasih sama Rina Nose. God bless her heart. Terus udah gitu gue bilang, gue coba ngomong gini, wig-nya bisa dicatok pura-pura, maksudnya ngerti kan podcaster. conversation Making aja. karena gue takutnya dia nyaman gak nih gitu. Iya, apa pakai wig kata gue gitu kan. Iya, Mem tahu. Dia manggil gue kan Mami. Cuma karena dia Betawi, manggil Mami, Mama, Mami, manggilnya Mem gitu loh. Mem udah tahu, dibuka langsung sama dia. Botak, itu dia gue bener-bener ngobrol hati ke hati panjang lebar sama dia. Dia nunjukin foto dia lagi operasi, apalah segala macem. Terus dia cerita payudara ini dan dia berjuang
waktu itu sakitnya ngebetnya waktu hamil Ren. Tapi supaya gimana caranya, biarin. Dokternya nanya, dokter pilih anak gue. Jangan sampai anak gue kenapa-kenapa. Gak apa-apa gue ngebet, gue kesakitannya. Sakit banget loh, Bo, itu luar biasa. Dari apa yang terjadi kehilangan sahabat seperti Po Alpha, apa pelajaran yang lo reflect back to your life? Kan biasanya kita gitu ya, kalau teman dekat kita ketimpaan musibah, terus kemudian akhirnya tutup usia, pasti ada sesuatu yang balik ke kita gitu. Gue kecolongan satu waktu dia hamil, dia lahiran kan gue yang live report juga. Iya. Iya betul. Itu kan dia udah sakit kan. Iya Dia udah makanya. sakit, Bo. Dan gue tidak sama sekali benar-benar melihat bagaimana raut dia happy. Itu kan chaos ya. Lu bayangin orang dua loh, Bo, dalam perutnya, Bo. Iya, Perutnya segini, kembar Bo. loh. Terus chaos mau live apa segala macam. Iya. Dia dengan happy menyambut semuanya gitu. Aduh, gue merinding kalau ingat itu. Bagaimana dia walaupun dalam ketakutannya, karena dia tahu begitu anak ini keluar, dia harus kemo kan. Iya, iya. Itu udah panjang kan, Bo, gitu. Tapi dia tuh kayak semua dia tuh welcome dengan baik, dengan senyuman gitu. Makanya gue kecolongan banget, gue nggak tahu saat itu. Dan satu hal yang gue waktu kemarin kan gue ngikutin sampai penguburan. Waktu Alpha dikubur, Billy ke bawah kan masuk ke liang kubur. Gue cuma ngeliat kayak, ya, emang ternyata everything life tuh secepat itu, Bo, gitu. Kayak kita sama-sama, karena gue punya program sebelumnya yang lama juga sama dia, and then salah satu pemain juga sempat meninggal, Bo. Kecelakaan. Caca, tahu nggak yang mantannya Trio Macan? Kecelakaan tabrakan. Nah itu kita ngumpul juga begitu, ada Alpha di situ. Jadi kayak hidup tuh kayak waktu dia dikubur tuh gue kayak muter gitu. Jadi memang hidup itu ternyata harus diisi dengan hal yang baik deh. Karena lo nggak bawa apa-apa gitu pas lo dikubur. Filler kita, operasi kita, kecantikan kita, it's nothing. Balik lo ke tanah, udah kita semua gitu. Itu pengingat gue banget. Dan satu lagi, dia pejuang keluarga. Dia mengangkat harkat keluarganya. Betul. Sampai buat punya anak-anak. rumah ya Mel ya. She's amazing.